Bunda-bunda, siapa yang setuju kalau beberapa problema nyata yang dihadapi setiap hari oleh orang tua yang memiliki anak biasanya ada dua, yaitu yang pertama, anak susah tidur, atau yang kedua, anak susah makan. Di mana biasanya pada awal masa kelahiran, susah tidur menjadi masalah yang lebih sering terjadi dan membuat orang tua menjadi lebih lelah akibat kekurangan istirahat. Nah, biasanya ada beberapa skenario anak susah tidur yang paling sering dialami oleh orang tua, seperti harus selalu digoyang-goyang atau digendong, kemudian bisa tidur dimanapun ya, kecuali di rumah, kemudian waktu tidur yang singkat atau mudah terbangun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di samping itu sebenarnya Bunda nggak perlu panik atau khawatir sih, karena hal-hal tadi sebenarnya merupakan perilaku normal si kecil yang sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Dan sekarang aku akan jelasin sebenarnya apa sih penyebab serta cara menangani anak yang susah tidur. Mau tahu apa aja? Makanya stay tune ya. Sama seperti yang udah aku singgung tadi, sebagai orang tua, terutama untuk para mama-mama muda, pasti ada banyak sekali kan hal yang membuat mama merasa khawatir, padahal terkadang hal tersebut merupakan perilaku normal dari si kecil. Ya, contohnya seperti si kecil yang susah tidur. Selain itu, misalnya ketika bayi baru lahir yang perlu sering menyusu, itu kan sekitar ada 8-12 kali ya setiap 24 jam kalau aku nggak salah. Dan transisi ke pola tidur yang lebih lama akan terjadi secara bertahap. Dan secara umum, kita tidak bisa nih mengharapkan bayi tidur lebih dari 4-5 jam non-stop sampai mereka berusia minimal 3 bulan. Nah, meskipun susah tidur umumnya merupakan salah satu fase yang dialami si kecil, namun ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan bayi susah tidur. Yang pertama itu mungkin dari jam internal bayi yang tidak sinkron dengan pembagian waktu 24 jam sehari. Nah, sebagian besar bayi kan belum bisa mengembangkan ritme sirkadiannya yang didorong oleh hormon sampai mereka berusia 12 minggu. Dan beberapa bayi juga membutuhkan waktu yang lebih lama dari itu untuk mengembangkan kesadarannya terhadap waktu. Nah, selain itu, bisa juga karena kemungkinan si kecil ini merasa lapar. Nah, ketika lapar, si kecil akan merasa gelisah dan tidak akan bisa tidur. Ya, bagaimanapun di usia yang masih sangat kecil, bayi kan tetap perlu sering diberi makan ya untuk tumbuh dan berkembangnya. Atau bisa juga karena bayi terlalu lelah. Nah, terkadang Bunda di rumah salah mengartikan nih si kecil yang tampak aktif sebagai pertanda bahwa bayi itu belum siap untuk tidur. Padahal ada kemungkinan sebenarnya ia sudah kelelahan. Nah, alih-alih terjaga karena terlalu banyak istirahat, si kecil terus terjaga karena sistem respons stresnya itu macet. Nah, selain karena terlalu kelelahan, interval jadwal tidur yang terlalu berdekatan juga bisa nih menjadi salah satu faktor yang membuat si kecil susah tidur. Dorongan fisiologis untuk tidur akan meningkat semakin lama kita terjaga. Nah, jadi tidak perlu heran sih jika si kecil yang tertidur cukup lama di sore hari akan mengalami kesulitan tidur pada malam hari. Nah, jika Bunda merasa ini merupakan salah satu faktor yang membuat si kecil susah tidur, coba Bunda perpanjang waktu untuk terjaga si kecil, namun pastikan juga untuk tidak membuatnya terlalu lelah sehingga malah membuat ia semakin sulit tidur. Atau bisa juga nih karena jadwal tidur yang tidak konsisten. Nah, anak-anak, terutama anak kecil, mungkin tidur lebih lama di malam hari kan ya, ketika mereka menumbuhkan kesadaran terhadap waktu tidur yang teratur. Nah, jika si kecil sulit tidur, ada kemungkinan jadwal tidurnya atau bahkan jadwal bangunnya juga kurang konsisten, atau ia memerlukan rutinitas yang dapat membantunya menumbuhkan kesadaran akan jadwal tidurnya. Di samping itu, para ahli juga menunjukkan bahwa rutinitas persiapan waktu tidur yang konsisten di malam hari seperti mandi, berpakaian yang nyaman sebelum tidur, dan membaca cerita pengantar tidur dapat membantu anak untuk mudah tertidur di malam hari. Dan yang terakhir, mungkin juga karena terlalu banyak adanya stimulus. Nah, beberapa orang tua tanpa sadar membuat jam menjelang waktu tidur terlalu menyenangkan, dan ini bisa membuat si kecil lebih sulit untuk tertidur. Nah, dengan mengajaknya mengobrol dengan terlalu energik atau bermain meski sekedar permainan ciluk bas sekalipun dapat meningkatkan sistem saraf simpatetik si kecil. Nah, sistem saraf inilah yang bertugas untuk membuat si kecil tetap waspada dan tetap terjaga. Karena itulah peneliti menganjurkan agar orang tua membuat 2 atau 3 jam terakhir sebelum waktu tidur menjadi waktu yang tenang. Nah, maka dari itu ada baiknya nih Bunda di rumah untuk membantu si kecil dalam mengenali dan mulai terbiasa pada jadwal tidurnya. Dan sekarang aku bakalan
bagi-bagi tips, beberapa trik yang dapat Bunda lakukan agar si kecil dapat beristirahat dengan lebih baik demi tumbuh kembangnya yang optimal. Yang pertama, Bunda bisa bangun rutinitas tidur. Nah, bangunkan si kecil di waktu yang sama di setiap harinya. Posisikan tempat tidur si kecil di dekat jendela dan tutup tirai ya, karena cahaya alami dapat membantu si kecil mengatur ritme sirkadiannya. Misalnya nih, si kecil bangun dari tidur siang di siang hari, ia akan berpikir nih bahwa ini waktunya untuk bangun. Sebaliknya, jika mereka bangun di malam hari dalam keadaan kegelapan, maka mereka akan belajar untuk kembali tidur. Oke, tips yang kedua yaitu biasakan anak tidur di tempat tidurnya sendiri. Nah, letakkan si kecil di tempat tidurnya sendiri begitu ia terlihat mulai mengantuk. Dengan membiarkan si kecil masih dalam keadaan terjaga ketika dipindahkan ke tempat tidur, maka Bunda sedang mengajarkan bahwa ketika ia berada di tempat tidur, maka sudah waktunya nih untuk ia tidur. Selain itu, jangan lupa ya untuk menyingkirkan mainan atau benda-benda lain dari tempat tidurnya agar ia tidak terdistraksi. Yang ketiga, yaitu buat ruangan tidur yang nyaman. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya mengenai bagaimana stimulus yang berlebihan bisa membuat si kecil lebih sulit tertidur. Karena itu, usahakan agar lingkungan tempat si kecil tidur tidak membuatnya bersemangat dan menolak untuk tidur. Dan selain itu, usahakan ya Bunda untuk tidak menaruh terlalu banyak benda di kamarnya. Bisa lampu tetap menyala meski tidak terlalu terang dan jauhkan dari sumber bunyi-bunyian seperti alat elektronik, baik itu radio maupun televisi. Oke, tips selanjutnya yaitu tenangkan si kecil. Buat si kecil tenang dan rileks sebelum tidur agar tidak memicu sistem saraf simpatetiknya untuk bekerja dan membuatnya tetap terjaga. Bunda bisa membantu menerapkan kebiasaan sebelum tidur yang membuat bayi merasa rileks, seperti memandikannya dengan air hangat dan memberinya pijatan lembut. Nah, saat melakukan baby massage untuk si kecil, usahakan ya untuk menggunakan produk yang tepat dan aman untuk si kecil. Misalnya seperti Avara Natural Oil, karena Avara Natural Oil ini terbuat dari berbagai kombinasi rempah alami, 0% pewarna dan 0% alkohol, dan tentunya juga sudah BPOM. Nah, Bunda bisa gunakan setiap hari untuk memberikan pijatan lembut pada si kecil setelah mandi agar kulit si kecil tetap terjaga kelembapannya. Selain itu, pijatan lembut dan keberadaan Bunda bisa membantu menenangkan bayi yang susah tidur. Maka dari itu, ayo Bunda segera gunakan Avara Natural Oil untuk si kecil karena Avara Natural Oil sehangat sentuhan Bunda. Oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe. Dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on my next video. Bye guys!